Iya Pak. Hoi penonton. Woi. Kalau pergi ke acara resmi, Kau. jangan lupa memakai dasi. Kau. Kami datang jauh dari Sukabumi untuk siap menang kompetisi. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sehat semangat. Salam sehat semangat. Perkenalkan, kami dari QCC Otsuka Ilmu, perwakilan dari PT Ameta Indah Otsuka. Saya Diva sebagai perak hijau, ada rekan saya Gary sebagai akti lengser, dan rekan saya Hurin Insani sebagai perak kuning. PT Ameta Indah Otsuka merupakan perusahaan nutrisikal sehingga kami memproduksi makanan dan minuman yang berperan penting bagi kesehatan Bapak Ibu. Produk kami ada Pocari Sweat, Ion Water, Orona Minsi, White Mini, dan juga ada Solidor. Ada yang pernah mencoba Bapak Ibu semuanya? Pastinya pernah dong ya, apalagi Pocari Sweat yang selalu menjaga ion tubuh Bapak Ibu semuanya. PT Ameta Indah Otsuka sendiri telah berpartisipasi dalam TKMPN sejak tahun 2014. Ngomong-ngomong ini dari tadi saya ngobrol di depan kok ada yang mondar-mandir di belakang. Kamu kenapa sih merah kuning? Aduh, kayaknya aku lagi galau deh merah hijau. Kenapa tuh? Yuk cerita yuk. Tadi tarianku jelek gak sih? Aduh, aku sih nggak komen ya. Sebenarnya nih, di Lanset itu sudah sering ngajakin aku training untuk tari merah ini. Cuman jadwal di Lanset kasih training itu sering banget berbarengan dengan jadwal calon aku. Aduh, capek deh. Tapi BTW, training itu emang menjadi pokok permasalahan loh. Isu training itu menjadi isu tertinggi yang masuk di human capital karena waktu training tidak fleksibel dan juga ini itu terbukti dari banyaknya keluhan yang masuk dari karyawan minta reschedule training karena bersamaan dengan aktivitas mereka kerja. Belum lagi training menjadi berpotensi besar nih untuk jadi temuan audit. Ini kan berdampak besar ya bagi perusahaan kita. Ya pasti dong, ini pasti nanti bakalan kalah deh sama sertifikasi kita. Betul banget tuh. Nah, selanjutnya dari segi administrasi, administrator itu butuh 154 menit cuma untuk administrasi satu kali training. Padahal di 2021 ada 116 training. Jadi aku butuh 16.324 menit cuma untuk administrasi aja Pak Kuning. Wah, gak efektif banget dong. Makanya tuh. Nah, yang lebih menggemparkan lagi dari trainer nih, mereka juga mengeluhkan mereka tuh harus mengisi training dengan tema yang sama berulang kali. Jadi di 2021 itu banyak repetisi training dengan tema yang sama. Gimana ya? Kamu juga ada solusi nggak? Aku bingung deh. Gimana ya? Gimana nih? Gimana Kamu nih ada Bapak solusi Ibu, nggak? ada juri? Ada yang punya ide nggak? Aha, bagaimana kalau kita panggil aja Kilenser? Kilenser. Tenang, para tenang. Aku sudah tahu masalah kalian. Petir bukan sembarang petir. Petirnya datang dua bahasa-bahasa ini. Kalian tenang, jangan khawatir. Ada Aki, semua bisa teratasi. Kenapa? Kalian ini mau apa? Ini nih Ki, kita itu pengen training di perusahaan kita bisa lebih efektif, efisien, fleksibel, dan pastinya Ki, ini
Iya pasti Ki ya, harus kredit biaya. Oh, jadi target kalian ini untuk meningkatkan efektivitas manajemen training dan juga tingkat kepuasan karyawan. Betul Ki. Kalau gitu sih kita analisis dulu yuk akar penyebab masalahnya. Nah, yang pertama Bapak Ibu untuk masalahnya adalah dari segi karena training administrator di perusahaan kami terkadang seringkali melakukan kesalahan data dalam melakukan input data. Hal ini terjadi karena adanya human error. Kemudian Ki, dari aspek metode nih, training itu berulang Ki karena waktunya yang nggak fleksibel. Dan yang kedua, administrasi training yang membutuhkan waktu yang sangat lama Ki karena masih dilakukan secara manual dan di platform yang berbeda-beda Ki. Gimana ya Ki? Oh, sebentar. Kalian ini gimana sih? Ini kan zamannya sudah serba digital, sudah eranya industri 4.0. Kita lakukan saja digitalisasi training. Maksudnya gimana ya Ki? Gimana tuh Ki? Kita bikin aplikasi learning management system. Kayaknya ini keren deh Ki. Tapi kita kasih nama apa ya Ki aplikasi ini? Kita kasih nama Otsuka Ilmu. Otsuka Integrated Learning Management Unit. Oke, Otsuka Ilmu ini merupakan suatu aplikasi yang mengintegrasikan seluruh aktivitas training, termasuk training online, offline, hybrid, dan juga e-learning. Nah, untuk mengembangkan aplikasi sekeren Otsuka Ilmu ini, kita perlu membangun rumahnya atau isinya dan juga aplikasinya nih Bapak Ibu. Yang pertama, kita memerlukan sinkronisasi kurikulum supaya kurikulum di Sukabumi dan juga di Kejayaan itu memiliki kurikulum yang sama. Dan yang kedua, karena kita mengusung konsep micro learning video, jadi kita harus berkolaborasi dengan 9 incoming trainer dari departemen yang berbeda. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita juga akan membuatkan skrip dan juga storyboard untuk memudahkan para trainer dalam menyampaikan materinya. Setelah skrip dan storyboard jadi, kita akan melanjutkan dengan pembuatan video e-learning. Oke, untuk tahapan selanjutnya, tim HCD dan juga tim IT berdiskusi nih untuk kebutuhan user dalam aplikasi Otsuka Ilmu ini. Kemudian ada tahapan solusi desain dan implementasi, di mana pada tahapan pengembangan aplikasi ini sebelumnya Aki menggunakan metode waterfall, namun ternyata metode tersebut dirasa kurang efektif. Kemudian Aki pun berpikir keras nih, sampai melakukan percobaan hingga akhirnya Aki menemukan worksheet loh. Apa tuh Ki maksudnya? Menemukan worksheet untuk menggunakan metode Scrum yang ternyata memang lebih cepat, efektif, dan efisien. Wah, keren Ki Lengser. Luar biasa ya Bapak Ibu, kolaborasi antara IT dan HCDI. Boleh dong tepuk tangannya? Nah, inilah yang kemudian membuat Otsuka Ilmu berbeda dengan learning management system yang lain. Pertama, kita ada Advanced Integration Platform, sehingga Otsuka Ilmu bisa diakses di Android, iOS, dan juga web app. Kemudian yang kedua, adanya Advanced Architecture for LMS. Jadi Otsuka Ilmu dikembangkan secara khusus nih untuk memenuhi kebutuhan dari user PT Amerta Indah Otsuka. Dan yang ketiga, Bapak Ibu dan Kak Kuning nih, kamu gak perlu khawatir karena Otsuka Ilmu ini keamanan datanya sudah terjamin oleh OWASP ya Ki ya, yaitu organisasi internasional yang bergerak di bidang keamanan web aplikasi. Wah, berarti data karyawan yang ada di Otsuka Ilmu pasti aman dong. Tentunya Kak Kuning. Nah, untuk sesuai dengan target kami, yaitu menyediakan manajemen training yang memuaskan bagi karyawan, kita juga membuat survei kepuasan atas Otsuka Ilmu. Oke. Sini, mereka sini. Apa nih acap apa nih? Aki tunjukin ya, apa itu aplikasi Otsuka Ilmu. Wah, mau dong Ki. Mana Ki? Tunggu dulu Ki. Penonton. Hey. Mau ikutan lihat juga kan nih Otsuka Ilmu kayak gimana? Mau dong. Kalau gitu sih gampang, kita lihat bareng-bareng. Nah, dengan Otsuka Ilmu ini, Bapak Ibu bisa melakukan training dimanapun dan kapanpun, karena adanya fitur self learning seperti pada video ini. Kemudian untuk yang kedua, Bapak Ibu tidak usah khawatir nih, akan tetap bisa mengikuti kelas online ataupun webinar. Karena dengan Otsuka Ilmu ini adanya fitur in-class learning, jadi Bapak Ibu bisa mengisi post test maupun pre-test di training tersebut dengan menggunakan Otsuka Ilmu. Nah, untuk yang terakhir nih, Bapak Ibu gak usah khawatir nih akan ketinggalan jadwal kelas training, karena Otsuka Ilmu ini akan memberikan notifikasi yang canggih dan tentunya sesuai dengan kebutuhan training Bapak Ibu semua. Wow, mantap banget nih Ki. Nah, Bapak Ibu, dengan adanya Otsuka Ilmu ini, kita dapat meningkatkan kualitas training yang ada di perusahaan kita
karena materi yang berstandarisasi dan juga interaktif serta aktivitas training yang juga terintegrasi. Selanjutnya, kita juga sudah melakukan survei kepuasan Otsuka Ilmu terhadap karyawan PT Amerta Indah Otsuka, di mana kita menilai 5 dimensi dan kita mendapatkan 3,45 dari 4. Seperti itu Mbak Hijau. Wah, berarti Otsuka Ilmu ini diterima baik ya oleh karyawan Otsuka? Iya dong. Kalau misal karyawan memiliki experience yang baik ketika mereka training, ini akan berdampak positif bagi kinerja mereka juga loh Mbak. Nah, pastinya Mbak Hijau. Dari segi kos, dengan adanya Otsuka Ilmu ini, kita juga dapat menghilangkan potensial kos sebanyak 384 juta rupiah dikarenakan kita tidak perlu lagi menggunakan eksternal LMS. Wow. Nah, dari sisi delivery, dengan adanya Otsuka Ilmu ini, kita juga bisa membuat training lebih fleksibel. Kemudian dari sisi safety, Bapak Ibu nggak perlu khawatir nih tentang COVID-19 karena kita tetap bisa belajar walaupun kita nggak harus ke kelas. Kemudian dari sisi moral ini penting banget karena dengan adanya Otsuka Ilmu bisa meningkatkan budaya self-directed learning. Ini penting banget untuk bagi perusahaan, apalagi di era digitalisasi ini. Selanjutnya ini juga mampu meningkatkan kreativitas para trainer dan juga PIC training untuk terus membuat materi training yang interaktif. Ini dia nih masalah produktivitas dengan adanya Otsuka Ilmu Menakuni bisa mengurangi durasi administrasi dari 154 menit hanya menjadi 53 menit aja loh. Wah, jadi waktu kerja dari Merak Hijau bisa lebih efektif dong, dan pastinya waktu yang lain bisa punya waktu idle untuk improvement yang lain. Betul banget tuh Rakuni. Nah, selanjutnya kita juga sudah membuatkan standarisasi untuk mendukung adanya Otsuka Ilmu ini dengan membuat work instruction untuk evaluasi training dan juga induction karyawan baru. Untuk memudahkan karyawan dalam mengakses Otsuka Ilmu, kita juga sudah membuatkan tutorial dalam bentuk video dan juga flyer. Nah, Bapak Ibu, saking kerennya Otsuka Ilmu ini, kita juga sudah melakukan sosialisasi kepada semua karyawan PT Amerta Indah Otsuka yang ada di pabrik Kejaya, di pabrik Sukabumi, head office, dan seluruh cabang di Indonesia. Nah, keberhasilan Otsuka Ilmu ini juga diakui Loki sama PT Otsuka Distribution Indonesia. Ada yang tahu? Ini itu adalah sister company dari PT Amerta Indah Otsuka. Sehingga Otsuka Ilmu ini dipakai dari Sabang sampai Merauke. Oke, untuk selanjutnya kita dengerin testimoni dari jajaran direksi dan juga para pengguna Otsuka Ilmu. Otsuka Ilmu ini akan membantu talent Otsuka dalam mengembangkan kompetensinya secara proaktif dan fleksibel, dan juga akan mendorong terbentuknya self-learning culture di perusahaan. Tim Otsuka Ilmu selalu membagikan ide bagaimana kita belajar lebih baik, lebih simpel dan lebih efisien. Sedangkan kalau dulu harus di kelas. Platform Otsuka Ilmu memudahkan anak Otsuka untuk bisa menambah pengetahuan dan menguasai kapanpun yang mau. Hal tersebut memberikan efek positif bagi saya, bisa belajar dengan berfleksibel. Otsuka Ilmu adalah jawaban dari kebutuhan sales department untuk memenuhi refreshment training dan juga edukasi untuk self-recall. User interface dan user experience-nya juga menarik dan akan mudah untuk digunakan. Terima kasih Otsuka Ilmu, teruslah berinovasi dan berkontribusi untuk Otsuka. Wah, ternyata besar juga ya kontribusi kita terhadap Otsuka. Tuh Rakuni. Tapi sayang nih Merak Hijau Freelancer, kalau aplikasi yang sekarang ini cuma kita pakai sendiri. Jangan salah, dia belum tahu Freelancer. Nah, apa tuh? Untuk next improvement, kita akan menambahkan fitur evaluasi training level 3 dan juga dual bahasa. Karena Otsuka Ilmu akan dipakai oleh seluruh Otsuka Group di Indonesia seperti PT Otsuka Indonesia dan Lautan Otsuka Chemical, dan juga kita akan melakukan overseas expansion di negara Vietnam dan juga negara Nigeria. Wah, berarti Otsuka Ilmu ini akan berjalan secara global dong. Betul, keren banget berarti. Iya dong, keren, karena Otsuka Ilmu Smart and flexible. Terima kasih. Oh, berani, boleh nggak diambil? Oke, bos untuk QCC Otsuka Ilmu. Untuk sesi tanya jawab, kami persilakan untuk tim emasku. Kalau ada pertanyaan, emasku itu.
Terima kasih, inovasinya keren. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, satu ya. Terkait inovasi digital ini, kan challenge-nya untuk para orang tua ya, usia 50 tahun ke atas. Bagaimana cara Bapak mengimplementasikan ini ke generation yang kita bilang cukup tua lah, tingkat adopsinya nggak bagus. Hal apa aja sudah tim Bapak dan Ibu lakukan? Terima kasih. Kalau bisa tingkat adopsinya berapa? Atas pertanyaannya, ya, jadi memang saat ini kita masih mengimplementasikannya di PT Amarta Indah Utsuka yang alhamdulillahnya gitu ya, hampir 90%-nya itu masih Gen Y seperti itu. Jadi memang masih beberapa sih yang sudah yang masih baby boomers. Nah, karena di perusahaan kami sebenarnya itu sudah terbiasa gitu Pak ya dengan penggunaan aplikasi-aplikasi yang lainnya gitu. Jadi insya Allah sih kita yakin gitu ya, walaupun Bapak Ibu direksi atau mungkin Bapak Ibu karyawan di perusahaan kami itu usianya mungkin sudah 50 tahun ke atas, tapi dengan tutorial yang kami berikan, sosialisasi yang kami berikan, insya Allah mereka juga bisa menggunakan akses dan mengakses Otsuka Ilmu. Tambahkan juga untuk hal tersebut kita juga menanggulangi dari sisi user interface, di mana kita membuat aplikasi ini mudah untuk digunakan dan juga simpel sehingga dari usia berapapun tetap bisa menggunakan atau monitorisasi aplikasi Otsuka ini. Apakah sudah menjawab? Terima kasih pertanyaannya. Waktu dan jawab untuk para juri kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dari Otsuka Ilmu. Ya, saya agak khawatir tadi kalau jenggotnya nggak segera diambil, itu keinjak merak-meraknya geli. Saya jatuh geli. Oke, terima kasih. Luar biasa, impresif. Presentasi sudah oke, dan beberapa hal yang kemarin sempat kita lihat di makalah itu kurang terinformasi, sekarang kita sudah jelas. Ada beberapa hal yang memang ternyata secara user interface ini sudah cukup user friendly ya, sehingga memang mulai dari berbagai platform itu sudah tersedia. Oke, ada sedikit beberapa hal yang saya konfirmasi, kami perlu konfirmasi. Yang pertama, ini learning itu kan berangkatnya kan memang dari gap kompetensi ya. Nah, bagaimana evaluasi dari Otsuka Ilmu ini terkait dengan setelah pasca dari implementasi evaluasi atas gap kompetensi itu jadinya seperti apa? Mungkin bisa sedikit dijelaskan. Ya, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Jadi ini lebih melihat gap kompetensinya ya. Kalau misal dari kita untuk saat ini masih berfokus di evaluasi training level 2. Jadi kita melihat dari segi pre dan post test. Untuk melakukan gap kompetensi itu nanti kita masih akan lakukan di next improvement. Jadi nanti setelah dari sini kemudian kita akan membuat untuk gap kompetensinya itu secara lengkap. Oh gitu. Jadi ini sudah program berkelanjutan untuk yang level 3-nya akan di next step-nya ya? Iya, ada evaluasi training level 3. Oke. Tadi sedikit dijelaskan bahwa ada sekitar dari hasil evaluasi survei itu ada sekitar 14% 13 sekian persen yang memang belum istilahnya dia belum terpuaskan lah gitu. Nah, seperti apa mitigasi teman-teman dan tindak lanjutnya ini dari sekitar 13% tadi yang belum ini sekitar 13-an sekian persen ini yang belum secara satisfaction index-nya itu yang belum terpenuhi. Nah, tindak lanjutnya seperti apa ini? Baik, terima kasih Pak. Mungkin untuk dari segi programming aplikasinya, kami akan lebih meningkatkan lagi fitur-fitur yang ada di Otsuka Ilmu ini. Kami juga kan tidak menutup kemungkinan dari masukan-masukan rekan-rekan pengguna Otsuka Ilmu ini gitu Pak. Jadi misal nanti ada satu masukan kayak, wah ini Otsuka Ilmu kurang
kurang interaktif nih bagi saya yang mempunyai kebiasaan A misal. Nah, kami akan terus melakukan inovasi, kami tampung, kemudian dari segi user experience dari programnya itu akan kami lengkapi dan kami tingkatkan terus. Karena itu menjadi salah satu kelebihan kita ya Pak untuk Asuka Ilmu ini, karena kami mendevelop aplikasi ini secara mandiri. Jadi untuk pengembangan aplikasinya itu kami sangat terbuka. Jadi jika ada yang memang kurang merasa dipuaskan, kami sangat terbuka di aplikasi Asuka Ilmu ini. Oke, barangkali selama ini ada dari user itu ada yang sudah memberikan masukan kah atas 13% ini? Kemarin sih sempat ada yang masuk ya Pak, seperti misal dari user interface-nya itu misal menunya ini kayaknya enaknya foto yang ini tuh di seperti ini loh, seperti misalnya ada menu yang terlalu kecil ataupun kurang interaktif ketika di slide misal dari segi aplikasi. Nah, kami coba kembangkan dan ternyata fitur tersebut atau perubahan tersebut dirasakan juga oleh yang lain dengan menilai untuk user interface ini udah lebih baik dari sebelumnya, begitu Pak. Oke, noted. Tetap semangat dan mudah-mudahan bisa lebih baik masalah. Amin. Terima kasih Pak. Masih ada waktu Pak? Kalau saya lihat tadi di targetnya itu adalah mempunyai target meningkatkan produktivitas training. Dari ekspor kepuasannya sudah ikut, kita masih ada sekian persen yang menyebabkan oke. Untuk produktivitasnya sendiri gimana ya? Kemudian maksudnya ini, apakah produktivitas itu akan selesai dengan dibuatkan aplikasi atau ada lainnya? Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi yang pertama terkait produktivitas itu salah satu yang menilai bagi kami gitu Pak ya, untuk produktivitas terutama bagi HCD administrator, karena kita untuk administrasi satu training saja kita membutuhkan 150 menit dari input data training, terus input ke aplikasi, terus desain flyer, terus ada juga register training dan juga dan lain-lain gitu ya, sampai training itu keluar learning game-nya seperti apa. Jadi kita sudah bisa menurunkan dari 154 menit menjadi 53 menit. Terus selanjutnya adalah kita adanya repetisi training Pak. Jadi dalam setahun kita ada 53 repetisi training, di mana training itu training yang sifatnya refreshment gitu Pak ya. Karena di perusahaan kami sistem kerjanya itu masih 43 shift gitu. Jadi kita juga harus menyesuaikan dengan schedule kerja mereka. Nah, para trainer ini harus minimal melakukan training itu sebanyak 4 kali sampai 6 kali gitu, agar karyawan itu dapat trainingnya. Nah, selanjutnya dengan adanya Asuka Ilmu ini kita bisa menghilangkan repetisi ini Pak, karena karyawan juga bisa langsung melakukan self learning sendiri dari handsetnya masing-masing. Oke, close untuk QCC Asuka Ilmu. Ada closing. Baik, terima kasih Bapak Ibu presentasi dari kami. Semoga apa yang kami berikan dapat memberi manfaat bagi Bapak Ibu semua, atau mungkin menjadi inspirasi gitu ya dari mungkin perusahaan-perusahaan lain kalau misalnya mau membuat aplikasi e-learning juga. Terima kasih dari kami. Salam sejahtera.